Selamat datang kembali pemirsa, selamat bergabung dengan channel Menuju Pemilu 2024. Bersama saya Putut Al-Huda, dalam beberapa menit ke depan saya akan membawakan berita terhangat terupdate di hari ini, yaitu politik dan artis. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar kita gagal paham. Salam waras, salam NKRI. Dua dedengkot senior Siswono Enggartiasto mendadak tinggalkan partai, ada apa dengan Nasdem? Di tengah panasnya pergolakan politik jelang pemilu 2024, Partai Nasdem tiba-tiba ditinggal dua dedengkotnya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Siswono Yudohusodo dan anggota Wantim Enggartiasto Lukita mengundurkan diri. Selama ini, baik Siswono dan Enggartiasto nyaris tak pernah muncul di media. Namun mendadak tersiar kabar keduanya mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Ya, saya telah mengundurkan diri, ujar Siswono, dikutip Senin, 26 Desember 2022. Hanya saja, politisi senior yang juga eks-politikus Golkar itu belum mau menjawab soal alasannya mundur dari Partai Nasdem. Pengunduran Siswono menambah daftar para kader Nasdem yang memilih resign dari partai yang dipimpin Surya Paloh. Menurut sejumlah sumber media, Siswono Yudohusodo merupakan kader senior Partai Nasdem. Pada 2017 ia diangkat menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Partai. Pria kelahiran Long Iram, Kalimantan Timur, 4 Juli 1943 itu pernah menjadi cawapres pada pemilu 2004 silam. Ia juga pernah menjabat Menteri Perumahan Rakyat di Kabinet Pembangunan V, 1988 hingga 1993, lalu Menteri Transmigrasi di Kabinet Pembangunan Enam, 1993 hingga 1998. Ia juga merupakan mantan Ketua Himpunan Pengusahaan Muda Indonesia di tahun 1973 hingga 1977 dan Ketua Persatuan Pengusaha Real Estate Indonesia tahun 1983 hingga 1986. Siswono dikenal sebagai sosok yang sangat perhatian di bidang pertanian. Usai tak lagi menjabat di birokrasi, ia terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, HKTI, sejak 1999. Profil Enggartiasto. Sama seperti Siswono, Enggartiasto Lukita juga pernah menjadi politikus Golkar. Namun ia lebih dulu bergabung dengan Nasdem yakni di tahun 2013. Enggar juga pernah beberapa kali duduk sebagai anggota DPR RI saat masih bernaung di Partai Golkar dan terakhir terpilih pada 2014 ketika sudah menyeberang ke Nasdem. Ia kemudian menjadi Menteri Perdagangan pada Juli 2016 hingga Oktober 2019 menggantikan Thomas Lembong. Pria kelahiran Cirebon 12 Oktober 1951 memulai karirnya terjun di dunia properti. Ia dikenal aktif berorganisasi dan memiliki hubungan luas. Bahkan Enggar pernah menjadi Ketua Umum Real Estate Indonesia, REI. Di tahun yang sama pula, Enggar mulai meniti karir di jalur politik bersama Partai Golongan Karya, Golkar. Karirnya di Partai Pohon Beringin ini terbilang cemerlang. Seiring berjalannya waktu, berbagai posisi telah ia cicipi. Mulai dari anggota Dewan Penasihat Golkar, Wakil Bendahara Umum DPP Golkar, hingga jadi anggota DPR RI fraksi Partai Golkar pada periode 1997, 1999, 2004, dan 2009. Namun, pada tahun 2013 Enggar memutuskan untuk bergabung dengan Partai Baru Nasional Demokrat, Nasdem. Di partai tersebut, suami dari Doktoranda Peggy Lukita ini diberi kepercayaan sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri. Selanjutnya, di tahun berikutnya ia kembali menjadi anggota DPR RI dengan mewakili Nasdem periode 2014 hingga 2019. Pada tahun 2016, terjadi perombakan, reshuffle, Kabinet Kerja Jilid Kedua. Sebanyak 13 menteri dicopot dari jabatannya. Enggartiasto Lukita terpilih untuk menggantikan Menteri Perdagangan Thomas Lembong, yang digeser menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM. Respons Partai Nasdem. Mundurnya Siswono Yudohusodo dan Enggartiasto dibenarkan oleh Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Menurut dia, Siswono sejatinya sudah mengajukan pengunduran diri tak lama setelah selesai pemilu 2019 lalu. Johnny mengungkapkan, alasan Siswono mengundurkan diri dari Nasdem adalah faktor usia dan kesibukan pribadi. Saya lakukan konfirmasi kepada Pak Siswono, maka dapat disampaikan bahwa beliau telah mengajukan surat secara tertulis kepada Ketua Umum terkait pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua Wantim Nasdem mengingat usia dan kesibukan pribadi, kata dia pada wartawan.
Selasa, 27 Desember 2022. Menurut dia, mulanya pengunduran diri disampaikan Siswono disampaikan secara lisan. Sementara pengunduran diri tertulis disampaikan jauh sebelum Nasdem umumkan capres. Oleh karena itu, ia menegaskan pengunduran diri Siswono tidak terkait dengan dukungan capres 2024. Jauh sebelum proses pemilu 2024 dimulai dan memang sama sekali tidak terkait dengan pemilu dan dukungan pada baca pres atau capres pada Pilpres 2024. Surat pengunduran diri secara tertulis juga disampaikan jauh sebelum proses pemilu baik Pilpres maupun Pileg 2024, tuturnya. Joni yang juga menjabat sebagai Menkominfo itu memastikan Siswono hanya mundur dari Wantim Partai, namun masih menjadi anggota Nasdem. Pengunduran diri hanya terkait dalam jabatannya sebagai Ketua Wantim dan tetap memegang keanggotaan Nasdem, katanya. Joni juga menyampaikan terima kasih pada Siswono atas kontribusinya kepada Nasdem dan masyarakat. Kami berterima kasih kepada Pak SIS yang selama ini telah memberikan pendapat, saran dan pertimbangan demi kemajuan Partai Nasdem, imbuhnya. Hal tak jauh beda juga disampaikan Joni terkait alasan mundurnya Enggar Tias Tolukita. Ia membantah kabar yang beredar di media sosial bahwa pengunduran diri Enggar dari Nasdem karena pengusungan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Joni menyampaikan, Enggar memang saat ini berstatus non-aktif sebagai Dewan Pertimbangan DPP Partai Nasdem, lantaran kesibukannya dalam berbisnis. Pak Enggar saat ini memang non-aktif sebagai Wantim Nasdem karena kesibukannya terkait dengan pengembangan bisnis baru, kata Joni. Sama seperti Siswono, menurut Joni, Enggar mundur dari Wantim, namun masih tercatat sebagai kader partai. Non-aktif Wantim Nasdem dan tetap memegang keanggotaan Nasdem, kata Joni. Sementara di sisi lain, ia juga mengklaim, Nasdem tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Enggar. Komunikasi dengan Pak Enggar berjalan baik sebagaimana biasanya. Kami masih sering kontak baik relasi persahaban maupun terkait dengan portofolio di mana saat ini Pak Enggar baru menyelesaikan akuisisi media penyiaran, BTV, katanya menambahkan.